teman-teman, di video ini aku akan menceritakan alur dari sebuah animasi serial Netflix yang berjudul Maya and the Tree. Serial ini menceritakan tentang petualangan seorang gadis setengah dewa melawan dan mencoba menyelamatkan umat manusia seperti yang ada pada ramalan. Serial ini terbagi dari 9 episode dengan fokus yang berbeda-beda di tiap episodenya. Nah, video kali ini aku akan membahas part pertama yang terdiri dari 3 episode. Tapi sebelum lanjut ke video, aku cuman mau ngingetin ke kalian untuk jangan lupa klik tombol subscribe-nya supaya kamu tidak ketinggalan konten lainnya. So, get your coffee and enjoy this video. Di awal kita diperlihatkan cerita ramalan kerajaan TK yang akan bertarung dengan penguasa kegelapan di dunia bawah tanah sebagai cikal bakal petualangan ini. Scene kemudian berlanjut ke kerajaan TK, di mana ketiga jaguar masing-masing membawakan hadiah untuk hari pelantikan Maya, adik perempuan mereka. Lance membawakan mutiara emas, Dangers membawakan anting permata, dan Shield membawakan burung Tosca agung. Namun ternyata mereka terlambat karena Maya telah menyelinap keluar. Karena pelantikannya itu akan segera dimulai, ayahnya meminta Chiappa, seorang kucing perang sayangannya, untuk membawa Maya pulang. Di sisi lain, Maya berada di arena pertarungan ilegal. Di tengah arena, juri memperkenalkan Birkila, si petarung tak terkalahkan. Dan tiba-tiba Maya menantang Birkila untuk bertarung dengannya. Awalnya para penonton tertawa karena Maya hanyalah seorang gadis kecil, namun sorak penonton pecah ketika dia berhasil memberikan beberapa pukulan dan tendangan kepada Birkila. Saat pertandingan hampir selesai, Birkila memberikan pukulan yang membuat tulang lengan Maya terkilir. Namun untungnya, Chiappa yang datang ke arena langsung membawanya ke kerajaan. Di kerajaan, Maya sempat berdebat dengan ayah dan ibunya yang merupakan seorang raja dan ratu. Maya berharap bahwa dirinya tidak ingin menjadi diplomat dan menolak pelantikan. Namun akhirnya Maya mengalah dan akan menerima pelantikan itu. Acara pelantikan Maya telah dipersiapkan dengan meriah. Para rakyat dan tamu-tamu undangan dari kerajaan lain juga berdatangan untuk menyaksikan pelantikan Maya. Saat mahkota akan diletakkan di kepala Maya, tiba-tiba muncullah tamu yang tak diundang. Dia adalah Jets, pangeran kelelawar, utusan Raja Mictlan, sang penguasa kerajaan bawah. Jets diutus untuk membawa Maya ke dunia bawah untuk dijadikan persembahan agar Raja Mictlan mendapatkan kekuatan yang tiada tanding. Raja TK bersama 3 jaguar bersiap untuk menyerang. Tiba-tiba Jets membangkitkan monster batu. Pertarungan pun dimulai. 3 jaguar menyerang Jets dan Raja TK menyerang monster batu. Pada akhirnya, 3 jaguar dikalahkan oleh Jets, namun monster batu berhasil dikalahkan oleh Raja TK walaupun dia kehilangan tangan kirinya. Jets yang melihat hal itu kemudian tidak ingin melanjutkan perang dan memilih untuk pergi. Di dunia bawah, Jets melaporkan apa yang telah terjadi kepada Raja Mictlan, sang dewa perang, dan Ratu Mitche, sang dewi kematian, bahwa kerajaan TK akan melakukan perlawanan kepada dunia bawah. Dan benar saja, di kerajaan TK semua orang bersiap-siap untuk berangkat perang melawan Raja Mictlan demi melindungi Maya. Sementara itu, Maya dibantu oleh ketiga kakaknya untuk menguping pembicaraan kedua orang tuanya. Baru mendengar beberapa fakta, tanpa sengaja ketiga kakaknya melepas tali yang dipegang Maya yang membuatnya ketahuan. Di situ, Maya akhirnya mengetahui kalau dia adalah anak dari perselingkuhan ayahnya dengan Ratu Mitche dari dunia bawah, yang berarti dirinya adalah manusia setengah dewa. Raja TK, 3 jaguar dan pasukan kemudian berangkat untuk meruntuhkan gerbang agung dan mewujudkan ramalannya. Mereka tiba di arena pertarungan tepat di depan gerbang agung. Tidak lama setelah itu, Dewa Perang langsung menyambut mereka dengan wujud menyeramkan, dan pertarungan pun dimulai. Scene kemudian memperlihatkan Maya yang menyelinap keluar kerajaan untuk menyusul ayah dan ketiga kakaknya. Saat tiba, dia melihat Chiappa menyeret ayahnya yang telah terkucur lemas. Bersamaan dengan itu, Jets juga datang membawa pecahan senjata ketiga jaguar yang menandakan mereka telah gugur dalam pertempuran. Di kerajaan, upacara kematian untuk ketiga jaguar dilaksanakan. Maya datang dengan kepingan bagian senjata milik ketiga kakaknya. Perlahan orang-orang bepergian termasuk ayah dan ibunya, kecuali Maya. Saat sedang meratap, tiba-tiba air mata emas mengalir dari patung ketiga kakaknya. Yang pertama berhenti ke ukiran ayam jantan,
kedua pada ukiran tengkorak, dan ketiga pada ukiran puma. Melihat hal aneh itu, Maya langsung berlari ke perpustakaan kerajaan untuk mendapatkan makna simbol-simbol tadi. Dia juga kemudian mencari semua hal yang membahas tentang ramalan itu. Dari situ, Maya akhirnya tahu sedikit apa yang dimaksud ramalan itu. Meja baca yang didudukinya harus diputar untuk menebak ramalan sebenarnya. Maya segera memanggil ayah dan ibunya untuk membantunya memutar meja. Setelah memutar meja itu, Maya kemudian menjelaskan bahwa mereka selama ini salah mengartikan ramalan, dan itu sebabnya mereka kalah dalam pertempuran. Makna ramalan sebenarnya adalah di mana ayam jantan, tengkorak, puma, dan elang kecil menyelamatkan dunia. Ratu Teka kemudian bertanya di mana tempat para kesatria itu. Tiba-tiba patung-patung ketiga kesatria memantulkan cahaya matahari dan menunjukkan arah tempat mereka. Penyihir ayam jantan berada di Pulau Luna, pemanah tengkorak berada di hutan belantara, dan prajurit puma berada di pegunungan emas. Dan pemimpin mereka adalah elang kecil yang mana itu berarti Maya sendiri. Sementara itu, di dunia bawah, Raja Mictlan kembali menugaskan Jets untuk membawa Maya kepadanya. Namun Acat, sang Dewi Tato, maju menawarkan diri untuk mencari Maya bersama Jets. Setelah Maya menjelaskan rencana perjalanannya, Ratu memberikan pakaian tempurnya. Ratu Teka juga memberikan senjatanya kepada Maya. Bersama siapa? Maya kemudian berangkat untuk pergi mengumpulkan para kesatria. Malam telah tiba, Maya dan siapa memutuskan untuk beristirahat. Saat mereka tertidur, Acat membakar peta dan persediaan makanan mereka. Jets tidak suka dengan sikap Acat yang ia nilai tidak terhormat karena melemahkan lawan sebelum bertarung. Keesokan harinya, Maya dan siapa melanjutkan perjalanan dengan perut kelaparan. Di tengah jalan, mereka melihat seekor kelinci. Mereka kemudian mengejar kelinci itu untuk dijadikan santapan. Namun kelinci itu sangat lincah dan sulit untuk ditangkap. Saat mereka hampir menyerah, tiba-tiba datanglah roh hutan yang membawakan mereka buah-buahan segar. Saat Maya menggigit apel, seorang nenek tua bernama Ahput muncul. Dia kemudian memberitahu Maya bagaimana caranya ke Pulau Luna. Namun, di situ tiba-tiba saja Acat datang dan menantang Maya untuk bertarung. Mereka akhirnya bertarung dengan sangat hebat. Sampai ketika Maya hampir dibunuh oleh Acat, Jets langsung memperingatinya untuk tetap membiarkan Maya hidup sesuai perintah Raja Mictlan. Situasi itu memberikan kesempatan Maya untuk menyerang Acat kembali, yang pada akhirnya dia mengalahkan Acat. Maya akhirnya berhasil tiba di sebuah jembatan batu melayang yang menuju ke kerajaan Luna. Acat ternyata masih belum menyerah juga dan berusaha menghalangi Maya menuju ke pulau itu. Namun pada akhirnya dia berhasil mengalahkan Acat dan sampai dengan selamat di Pulau Luna berkat bantuan dari pangeran kelelawar yang ternyata tidak jahat. Maya yang telah tiba di Pulau Luna tak sengaja menabrak seorang pria. Dia kemudian meminta si pria itu untuk mengantarkannya ke kerajaan Luna. Maya langsung masuk ke aula kerajaan dan menyatakan maksud dan tujuannya datang ke kerajaan Luna, yang tidak lain untuk mengajak Grand Brujo mengalahkan Raja Mictlan. Namun seluruh orang yang ada di situ tertawa mendengar perkataannya, termasuk pemimpin mereka yang Maya kira adalah Grand Brujo si ayam jantan. Sin akhirnya dibawa mundur untuk melihat sedikit kisah masa lalu kerajaan Luna. Saat itu sedang ada acara pencarian penyihir-penyihir muda berbakat di kerajaan itu. Orang-orang berbondong-bondong datang untuk menyaksikannya. Acara itu dipandu oleh Raja Grand Brujo bersama putrinya. Satu persatu anak menunjukkan sihir mereka. Sampai pada akhirnya giliran penyihir terakhir bernama Rico yang begitu pemalu. Dia akhirnya beberapa kali mencoba menggunakan sihir, namun sihirnya selalu gagal. Hal itu yang kemudian membuat para penonton tertawa dan mengejek anak itu. Hingga akhirnya Rico yang melihat hal itu marah dan mengeluarkan sihir jelatannya tanpa terkendali sampai membuat seisi ruangan perlahan hancur dan para penonton berlarian keluar. Grand Brujo segera menyelamatkan anak itu, namun dirinya sendiri tidak selamat. Sebelum meninggal, Grand Brujo mewariskan Estepan, tongkat miliknya karena dia yakin kalau Rico adalah penyihir terkuat. Sin kemudian beralih ke masa sekarang, di mana Maya menjelaskan kesalahpahaman mereka terhadap ramalan itu, namun ditertawai oleh Raja Penyihir. Pada akhirnya, Maya diberitahu bahwa ada penyihir muda hebat yang pernah disebutkan oleh ayahnya yang bernama Rico, dan sekarang dia berada di Akademi Pulau Luna. Saat Maya hendak ke sana, dia bertemu dengan lelaki yang tak sengaja dia tabrak beberapa saat yang lalu. Tak disangka, ternyata orang itulah yang dia cari-cari.
penyihir muda hebat bernama Riko. Raja penyihir kemudian merestui Riko untuk pergi bersama Maya. Di perjalanan, saat mereka sedang bercanda, tiba-tiba ada dua anak kecil yang menawarkan untuk mengantarkan mereka menuju ke hutan belantara dengan imbalan membiarkan mereka membelai Ciapa. Mereka kemudian mengikuti arah anak-anak itu berlari, sampai pada akhirnya mereka tahu kalau mereka berdua adalah Dewa Gempa dan Dewa Aligator. Dewa Gempa berniat untuk menjadikan Maya sebagai persembahan agar kekuatannya bertambah. Namun, Dewi Aligator lebih memilih untuk membawa Maya ke Raja Miklen. Karena Raja Miklen lebih kuat dari Dewa Gempa dan dia takut kalau Raja Miklen akan membunuh mereka berdua. Karena merasa tersinggung bahwa Dewa Gempa lemah, dia jadi tidak terima dan tak terkendali. Momen itu yang kemudian dimanfaatkan oleh Maya untuk keluar dari lubang. Di luar, Maya tertangkap oleh Dewa Gempa, namun dirinya berhasil selamat ketika dia memancing amarah Dewa Gempa yang membuat Dewa Gempa tak terkendali dan menjatuhkan semua batu yang ada di bukit. Saat keadaan semakin kacau, Dewi Aligator kemudian menyelamatkan Maya dari amarah Dewa Gempa dan mulai mendukung perjalanannya dengan menunjukkan arah menuju ke hutan belantara. Maya, Riko, dan Ciapa melanjutkan perjalanan mereka. Saat tiba di gerbang hutan belantara, mereka merasa ada yang aneh karena tidak ada penjagaan sama sekali. Dan benar saja, saat mereka berbalik, ternyata para prajurit telah bersiap melontarkan sumpit beracun ke arah mereka. Dan episode 1, 2, dan 3 pun berakhir. Nah teman-teman, itulah alur cerita dari film Maya and the Tree episode 1, 2, dan 3. Dan pastinya 3 episode selanjutnya bakal saya update di video selanjutnya ya teman-teman. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video, aku cuman mau ngingetin ke kalian untuk jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya. Makasih udah nonton video ini dan sampai jumpa.